Tetap Abdurrahman bilang, hai Bilal, tawanan perang, bertakwa sama Allah, nggak boleh diganggu ini punya saya. Bilal bilang, belum sampai ke Rasulullah SAW. Kalau udah sampai ke kemahnya beliau, Nabi akui, nah itu lain. Selama kau masih jalan ke sana, saya kejar nih. Akhirnya Abdurrahman sama Bilal argumentasi mulut. Ya. Bilal tetap mau bunuh, ini larang. Setiap kali Bilal mau nyerang, Abdurrahman tahan dengan badannya. Bilal bingung gimana caranya bunuh orang ini. Harus dapat cara ini. Rupanya lewat beberapa orang Ansar lagi ngumpulin juga ghanimah. Orang dari asli Madinah muslimin. Dia teriak, hai saudaraku Ansar, kesinilah. Mau enggak membunuh orang yang pernah siksa saya di Mekah dulu? Mereka bilang, tentu saja. Ah, ini orangnya ini. Ini Umayyah bin Khalaf ini yang taruh batu panas di dada saya, yang pukulin saya, yang caci maki, yang suruh saya mengatakan unta itu Tuhan. Ini orang ini. Bunuh dia. Mereka bilang, harus dibunuh ini. Kata Abdurrahman, sebentar, ini tawanan saya. Enggak boleh. Kata Bilal, belum sampai ke kemah Rasulullah. Orang ini jahat. Terus Bilal terus motivasi orang-orang Ansar. Abdurrahman terus membela sampai orang Ansar mengatakan, Abdurrahman tidak bisa. Belum sampai kemah Rasulullah. Ini masih di kancah peperangan. Kami punya hak. Orang ini siksa saudara kami. Maka Abdurrahman bingung gimana caranya. Ini sudah lebih dari 4-5 orang. Tadi 1 orang dihadapi. Mau dibela bagaimanapun bisa kena. Maka Abdurrahman bilang, hai Umayyah, baringlah. Disuruh baring di tanah. Terus Umayyah bin Khalaf, supaya Abdurrahman tidur di atas badannya. Jadi Umayyah disuruh tidur, dia baring di atasnya supaya tidak bisa diserang gitu. Kata Bilal, tusuk dari bawah. Ya, betul gitu Bilal, tusuk dari bawah. Jadi semuanya menusuk dari bawah, dari bawahnya Abdurrahman. Karena Abdurrahman nggak boleh kena, Muslim. Sampai akhirnya mati terbunuh. Waktu terbunuh, kata Abdurrahman, semoga Allah maafkan kau Bilal. Kau sudah hilangkan ghanimah saya. Di antara kisah yang luar biasa di perang Badar teman-teman sekalian adalah kisah datangnya atau hadirnya para malaikat. Dan ini luar biasa ini. Malaikat hadir dan mereka disaksikan oleh orang-orang kafir Quraisy, pasukan kufar yang menyaksikan. Para sahabat tidak melihat para malaikat pada saat itu. Dan ini Allah ceritakan lengkap panjang lebar dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 9 sampai ayat 14. Silakan dibuka Qur'annya, saya bacakan. Al-Anfal surah nomor 8 ayat 9 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رد الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Ingatlah ketika kamu memohon hai Muhammad pertolongan kepada Tuhanmu. Jadi Nabi SAW pernah kita jelaskan di awal pecahnya peperangan Badar, gitu kan? Beliau di dalam kemah lalu berdoa terus dengan Allah SWT. Lalu Nabi SAW sempat tertidur sejenak. Sudah kita jelaskan riwayat itu. Lalu Abu Bakar di sebelah Nabi SAW. Lalu Abu Bakar Nabi SAW Nabi mengatakan, terimalah berita gembira hai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah telah menjanjikan kemenangan. Kita akan menang di peperangan ini atau kita akan mendapatkan kafilah itu. Dan di sini pada saat Nabi SAW memohon kemenangan, sampai beliau berdoa begini, ya Allah, kalau seandainya engkau membinasakan dan membiarkan segelintir orang ini di depanku sekarang kalah, maka tidak akan pernah ada lagi orang yang menyembahmu di muka bumi. Menangkanlah mereka. Maka Allah turunkan janjinya.
Di antara janji Allah supaya Nabi SAW tenang, bukan lagi pasukan dari manusia diutus oleh Allah, tapi dari malaikat turun dari langit. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan hai Muhammad kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan bagimu, kata Allah, perkenangannya adalah sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang sedang berturut atau datang berturut-turut. Artinya turun beransur-ansur, gitu kan? Pasukan Quraisy 1000, pasukan malaikat 1000. Satu malaikat saya sudah cukup mengalahkan mereka. Allah utus 1000 malaikat. Ayat 10-nya. Kata Allah SWT, dan Allah tidak menjadikannya atau mengirim bala bantuan malaikat itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Artinya enggak usah khawatir, pasti menang pasukanmu nanti. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 11. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu atau kalian seluruh pasukan muslimin mengantuk sebagai suatu penentraman darinya. Saya sudah jelaskan ini di awal bahasan kita masalah Badar. Allah turunkan hujan gerimis yang akhirnya membuat karena lembutnya hujan itu sampai ngantuk para sahabat supaya mereka istirahat malam itu. Sementara di tempatnya pasukan kafir Quraisy turun hujan lebat membuat mereka nggak bisa tidur, bajunya semua basah. Apalagi zaman dulu orang pakai baju besi, berat dengan kena hujan, becek tanahnya, mereka susah jalan, luar biasa. Peralatan-peralatannya semuanya basah. Allah bilang, ingatlah pada saat kami menjadikan kalian mengantuk sebagai penentraman dari kami. Dan umumnya teman-teman, orang kalau ngantuk itu rasa takutnya hilang loh. Orang kalau lagi takut, kemudian dia ngantuk sampai dia tertidur, itu hilang rasa takutnya. Contoh misalnya orang kalau ngantuk sekali, dia mau tertidur di pinggir jalan pun walaupun gelap sudah ngantuk, capek tidur. Hilang rasa takutnya. Allah hilangkan rasa takut dengan cara itu. Dan Allah menurunkan kepadamu atau kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu. Mensucikan di sini makna lainnya juga adalah membuat kalian jadi segar. Karena kan kita tahu bersuci dengan air kan gitu. Bersuci dengan uduk, bersuci dengan mandi. Itu maknanya. Yang makna yang paling dekat kata ulama adalah makna ini. Dan juga menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Dan untuk menguatkan hati kalian dan memperteguh dengannya telapak-telapak kaki kalian. Karena tadi hujannya gerimis, tanah padang pasirnya cuma kena basah sedikit, mereka bisa mudah melalui atasnya. Ayat 12-nya, ingatlah ketika Tuhan kalian atau Tuhan Muhammad mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang beriman. Artinya malaikat dimotivasi oleh Allah, datang perang, jalankan tugas. Aku akan bersama dengan kalian. Aku akan masukkan ketakutan di dalam hati orang-orang kafir atau ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini perintah Allah khusus kepada para malaikat. Nanti kita akan bahas di penutupan bahasan masalah perang Badar, di mana Nabi SAW mengatakan, maukah kalian melihat perbedaan antara korban kalian dan korban malaikat? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian temukan di bagian penggalan. Jadi semua korban malaikat pasti kepalanya terpenggal. Jadi bukan hanya ditusuk kayak manusia lakukan, memang dipenggal kepalanya dan jari-jarinya dipotong. Dan di situ ada luka bakar. Ini perintah Allah kepada para malaikat. Penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap ujung-ujung jari mereka. Perintah Allah begitu, kuasa Allah. Ayat 13. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya, kenapa Allah suruh begitu hukum mereka? Karena mereka menentang Allah dan Rasulnya. Keluar dari Mekah memang mau memerangi agama Allah ini. Mau memerangi Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Ayat 14. Itulah hukuman dunia yang ditimpakan atas kalian. Maka rasakanlah hukuman itu. Ini perkataan Allah kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada azab neraka di akhirat yang menunggu nanti. Selain siksa dunia ini juga di akhirat akan ada siksaan. Saksi bahasan kita adalah awal ayatnya tadi ayat 9. Allah menurunkan 1000 malaikat dan setelahnya juga tadi Allah mengatakan memerintahkan malaikat di ayat 12-nya agar menguatkan orang-orang beriman dan memenggal kepala orang-orang kafir dan juga memotong jari-jari mereka. Nabi SAW bersabda, apakah kalian ingin melihat perbedaan korban kalian dengan korban para malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lihatlah leher dan tangan mereka yang terlihat tanda terbakar api, berarti korban malaikat, karena malaikat berperang dengan pedang dari api neraka.
Para sahabat berkata, kami pun memeriksa para korban Quraisy setelah terjadi peperangan, setelah perang, dan kami temukan seperti yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat berkata, kisahnya pada saat dia lagi adu duel dengan seorang kafir Quraisy, saat aku akan memenggal kepala salah seorang di antara mereka, tiba-tiba kepalanya sudah melayang sendiri. Putus sendiri kepalanya. Dan aku menyadari kalau bukan aku yang membunuhnya, padahal aku yang sedang duel sama dia. Baru mau ditebas, kepalanya sudah melayang sendiri. Itu korban malaikat. Jadi, seorang sahabat lain berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku sempat mendengar di medan perang suara di antara gemuruh pasukan ini, ada suara yang mengatakan, majulah wahai Haizub. Haizub, ya. Maka kata Nabi SAW, itu suara salah satu malaikat yang memanggil temannya. Ini nama malaikat, gitu kan. Sebagian ulama mengatakan para malaikat ikut berperang di perang Badar yang belum pernah ikut perang secara langsung baik sebelum atau sudah Badar. Hadir di kancah peperangan iya, tapi ikut membunuh orang kafir itu baru terjadi di Badar saja. Karena itu perintah Allah kepada mereka. Pada saat Hunain, nanti kita bahas di pembebasan kota Mekah, setelah pembebasan kota ada perang Hunain. Malaikat hadir tapi tidak ikut di kancah peperangan. Karena muslimin sudah menang gitu. Ini di perang Badar, Nabi SAW khawatir jangan sampai umatnya dikalahkan peperangan pertama ini. Maka Allah melibatkan para malaikat. Ada seorang sahabat orang asli Badui namanya Khabbab bin Alham. Khabbab bin Alham radhiyallahu anhu, dia cerita, dia rupanya waktu itu sedang tidur di atas pohon kurma. Dia naik di atas pohon kurma, di atas dia duduk, dia baring-baring. Ya. Dia dari jauh dia lihat peperangan. Dia nggak tahu kalau tadi ada peperangan nih. Dari jauh dia lihat peperangan, gitu kan? Maka dia cerita tentang peperangan Badar itu. Dia mengatakan, aku dikejutkan dengan hanya beberapa saat saja, tiba-tiba Quraisy sudah kocar-kacir, kalah semua nih, gitu kan? Karena awal pecikan takbir, muslimin sudah menyerang dan target utamanya adalah masuk surga. Karena Nabi mengatakan kan, kalau masih ingat ada kisah sahabat yang lain, yang Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun dari kalian yang hadir di Badar ini kemudian mati kecuali dia pasti masuk surga. Yang dia mengatakan, bakhin, indah sekali Rasulullah. Berarti semuanya dijamin masuk surga nih di Badar. Maka mereka semua kejar surga. Karena sahabat ini bilang, ya Rasulullah, apakah saya tinggal maju melawan Quraisy, ditusuk, mati, masuk surga, luasnya seluas langit dan bumi, mana lainnya diampuni semua dosaku, segala macam. Kata Nabi SAW, iya. Itu sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Jadi semua sahabat itu menyerang, ngejar itu. Bagaimana mati? Ditambah lagi, pada saat serangan Mu'adz tadi dan Auf bin Afra. Dari orang Jumain ini luar biasa. Makin mengocar-ngacirkan itu. Maka kata Khabbab bin Alham radhiyallahu anhu, aku dikejutkan, belum pernah dia lihat peperangan seperti itu. Biasanya peperangan itu berjam-jam, berhari-hari baru selesai. Ini baru beberapa saat sudah kocar-kacir Quraisy. Aku berkata, demi Allah, sungguh aku belum pernah melihat keajaiban seperti hari ini. Jumlah dan kekuatan lebih besar, berlarian seperti wanita. Begitu bahasanya dia ya. Khabbab bin Alham ini teman-teman, waktu itu dia bicara ini belum masuk Islam. Belum masuk Islam, dia masih dalam keadaan kafir. Seorang badui, enggak ada hubungannya dengan peperangan ini, tidak ngerti agama Islam, tidak ngerti apa-apa. Pada satu waktu di perang Ahzab, nanti kita bahas perang Ahzab ya. Perang Ahzab ini disebutkan dalam Al-Quran surah nomor 33, namanya surah Ahzab juga. Nanti ada bahasan sendiri. Setelah perang Ahzab, Khabbab bin Alham ini datang masuk Islam ke Madinah. Dia mulai dengar apa itu Islam, lalu dia masuk Islam. Waktu dia masuk dalam kota Madinah, sebelum syahadat, dia baru dengar sama teman-temannya Islam itu ada. Dia mau datang masuk Islam, tapi sebelum dia syahadat, waktu dia memasuki Madinah, dia coba mengumpulkan informasi lebih banyak tentang Islam, sampai akhirnya dia menemui Nabi SAW. Yang membuat dia lebih yakin syahadat, perkataan Nabi begini, wahai Khabbab, bukankah kamu sempat menyaksikan perang Badar? Perang Badar di tahun 2 Hijriah. Perang Ahzab di tahun 5, 3 tahun yang lalu. Bukankah kau menyaksikan perang Badar dan kau sempat di atas pohon kurmamu berkata, kan dia sendiri nih, nggak ada yang ucapin, dia sendiri. Lalu dia mengatakan, aku dikejutkan dengan beberapa saat saja, tiba-tiba Quraisy sudah kocar-kacir. Aku berkata, demi Allah, sungguh aku belum pernah melihat keajaiban seperti hari ini, jumlah dan kekuatan lebih besar, berlarian seperti wanita.